keberlanjutan kualitas lingkungan yang pertama, ya bagian pertama ya yang akan dibahas adalah risiko lingkungan dan kesehatan manusia. Slide-nya tampak banyak, tapi sebenarnya kalau slide aslinya nggak sebanyak ini ya. Jadi ada eh, yang bisa kita lewat. Jadi apa yang akan dibahas? Mungkin kalau sudah membaca dari yang bahan yang sudah diberikan, mungkin akan tahu ini akan apa yang akan kita bahas. Ya, baiknya kita mulai saja. Nah, ini yang pertama yang akan dibahas adalah mengenai risiko lingkungan dan sumbernya. Jadi akan dibahas risiko dari lingkungan ya ini lebih fokus ke organisme hidup ya, lebih dan manusia juga dibahas. Banyak membahas mengenai risiko yang akan diterima oleh manusia dan sumber-sumbernya berasal dari mana saja. Jadi perlu diketahui bahwa risiko lingkungan itu apa sih, ini definisinya ya. Jadi supaya sama persepsinya, jadi kemungkinan adanya efek berbahaya bagi kesehatan manusia atau sistem ekologi yang dihasilkan dari paparan terhadap bahaya lingkungan. Kemudian bisa berupa fisik, kimia maupun biologis. Nah, ini risiko lingkungan. Kemudian nanti akan ada ininya dengan adanya kita tahu risk assessment, kita akan tahu misalkan hazardnya apa saja, kemudian probabilitas dari risikonya, kemudian konsekuensi dari risiko tersebut. Nah, kalau kita sudah mengetahui atau menganalisis secara assessment-nya, kita bisa melakukan suatu bagaimana untuk memanajemen risiko tersebut ya. Jadi biasanya kalau ini dianalisis, kalau disebutkan di sini secara metode statistik ya, karena bisa membandingkan, bisa menghitung dan menghitung probabilitas sehingga diketahui misalnya bagaimana untuk mereduksinya, kemudian strateginya bagaimana, dan ini biasanya ke komitmen secara finansial. Artinya itu seberapa dana yang perlu dikeluarkan untuk misalkan mengurangi risiko tersebut. Ya. Tapi tentu saja sekali lagi ini hasil dari risk assessment dulu. Kita harus tahu risk assessment-nya dulu. Apa saja ya. Apa sumbernya apa, kemudian konsekuensinya apa. Nah, ini pada materi ini kita akan membahas risiko lingkungan dalam kaitannya dengan kesehatan manusia. Lebih fokusnya ke manusia. Kemudian kita lihat bahwa jenis-jenis hazard itu kalau bahasa Indonesianya sih adalah bahaya ya, tapi kayaknya kurang pas ya. Hazard diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai bahaya, tapi nggak apa-apa lah jenis-jenis hazard itu, makanya tidak diganti karena kalau ditulis dengan biologik jadi agak kurang pas. Nah, kita lihat jadi kalau dikelompokkan jenis hazard itu ya bisa biologi, kimia, natural, culture juga ya, kultural juga, dan lifestyle ya. Lifestyle misalnya ini hanya disebutkan merokok dan minuman beralkohol, tapi sebenarnya mungkin kalau di list lagi lebih banyak lagi ya. Kemudian cultural hazard. Nah, ini mungkin yang sering kita alami ya, misalnya kondisi kerja yang buruk, tindak kejahatan, kemiskinan, misalkan transportasi yang buruk juga termasuk, mungkin masuk ini ya, cultural hazard. Kemudian kalau natural itu jelas ya, misalkan yang terjadi secara natural, mulai dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau banjir. Kalau chemical itu yang kita dalam aktivitas kita, misalnya kita menggunakan berbagai kimia ya, gitu itu tidak bisa dipungkiri ya, zat-zat kimia, tapi seperti kita ketahui tidak semua senyawa kimia itu berbahaya ya. Dan kemudian ke tingkat bahayanya suatu senyawa kimia juga kalian sudah tahu, ada yang sangat bahaya sekali, bisa mematikan, atau hanya mild atau ringan dan seterusnya. Nah, zat kimia berbahaya, makanya di sini ditekankannya itu zat kimia berbahaya yang terdapat baik di tanah, air, dan udara. Ini semua menyangkut kepada aktivitas kita sendiri ya.
Nah, kemudian biological hazard, virus sudah kita sekarang menghadapinya ya, kemudian bakteri biological hazard. Nah, ini jenis-jenis hazard yang kita hadapi sehari-hari ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan sebelumnya ya ternyata biological hazard itu dan penyakit yang diakibatnya itu hampir sama. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun 50 itu biological hazard paling kita serius yang dihadapi oleh manusia yang paling serius adalah penyakit menular. Penyakit menular sama jadi dengan abad yang 21 ini juga sama ya. Jadi yang penyakit menular yang masih menempati yang utama dibandingkan penyakit yang lain. Karena seperti kita ketahui kalau penyakit menular itu medianya sangat banyak sekali ya. Banyak media untuk penyebarannya atau infeksinya sangat banyak sekali. Mulai udara, air, makanan, cairan tubuh. Bisa juga contohnya kemudian ada organisme lain misalnya serangga seperti nyamuk ya. Jadi banyak medianya sehingga kalau dibandingkan dengan penyakit non menular ya, penyakit degeneratif, jadi penyakit menular itu masih merupakan yang paling banyak kita hadapi. Ya tentu saja di negara-negara berkembang ya, misalnya Indonesia masih banyak ya. Setahu saya masalah TBC, kemudian malaria yang rutin di kita selalu ada ya, masih banyak yang biasanya menyangkut selain karena vektor-vektornya banyak juga ininya masalah sanitasi biasanya dihubungkan dengan sanitasi lingkungan ya yang belum baik. Nah, kalau digambarkan ini transmisi penyakit menular bagaimana sih ya? Jadi kalau dalam satu keluarga misalkan salah satunya mendapat penyakit menular, misalnya ibunya tentu saja dia bisa menularkan ke anak-anaknya dan juga misalnya ke suaminya ya. Kalau dini demikian juga janin yang dikandung oleh sang ibu ini. Selain itu ini ada berbagai transmisi. Tadi disebutkan kan air, udara dan tanah. Kalau udara itu misalnya dari polutan-polutan itu bisa sumbernya banyak ya, bisa transportasi dari transport ya, kendaraan umum, kemudian air, kemudian dari makanan juga bisa, misalnya dari kalau di ini digambarkan daging ya, kemudian insek, kemudian wild animals, bisa juga misalkan saya nggak tahu nih ada penyakit-penyakit yang bisa bersifat zoonosis ya, jadi dari hewan ke manusia nih. Kemudian livestock ya dari livestock dari hewan ternak misalnya dari dagingnya, dan pest ya. Pest itu ternyata bisa juga menyebarkan penyakit, mentransmisikan penyakit menular ke manusia juga. Nah, ada sekarang itu mungkin kalian sudah tahu berbagai istilah ya, ada epidemi, pandemi, dan wabah. Apa itu bedanya? Jadi kalau wabah itu outbreak ya, outbreak. Jadi kejadian kasus penyakit yang melebihi dari normal itu disebutnya outbreak. Biasanya mungkin terjadi wabah ini misalnya malaria biasanya terjadi, tapi kalau outbreak itu udah sangat massal, jumlahnya sangat besar ya, sangat banyak itu kasus-kasusnya. Kemudian adalah istilah epidemi. Nah, epidemi wabah penyakit menular berskala besar di suatu daerah atau negara, ya bukan secara global. Kalau yang secara global itu adalah disebutnya pandemi. Makanya coronavirus itu kasusnya sudah masuk pandemi ya. Kalau lihat di sini datanya saya nggak tahu tanggal, tapi mungkin masih baru juga ya. Jadi kasus-kasus yang coronavirus itu di 245 juta ya, yang meninggal hampir 5 juta, kemudian tapi yang recovery dan bisa sembuh itu 220 juta. Jadi kalau dibandingkan dengan kasusnya sebenarnya banyak yang pulih, banyak yang sembuh ya dari
coronavirus ini ya banyak, kalau kata saya ini berapa persen. Jadi walaupun yang meninggal 5 juta itu sebenarnya termasuk sangat banyak. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita bisa manusia bisa recover sampai lebih dari 75%. Itu artinya sebenarnya kita udah tahu ininya ya, sudah tahu pengetahuan kita mengenai coronavirus itu sudah mulai sangat meningkat ya setelah 2 tahun outbreak itu. Kemudian kita tahu cara menanggulanginya, mengobatinya, dibandingkan dengan awal-awal yang mungkin sangat banyak ya kalau dipresentasikan. Tapi kalau dilihat dari sini dari cover 220 juta, kalau menurut saya itu kita optimis, mudah-mudahan masyarakat dunia itu bisa menyelesaikan masalah ini ya. Oke, kemudian nih dua tadi yang biological hazard, sekarang chemical hazard. Kita mungkin sudah sering melihat ada tanda seperti tengkorak, ya, danger ya, bahaya, harmful, misalnya ini harmful chemicals ya. Nah, bahan kimia tertentu, nah bisa ya merupakan karsinogenik atau penyebab kanker, dan ditakutkan juga ada senyawa kimia yang bisa menyebabkan cacat lahir, ada yang juga ada beberapa senyawa kimia yang bisa mengganggu imun sistem kita ya, kemudian saraf dan sistem endokrin manusia. Nah, ini ada definisi yang disebut apa sih yang disebut bahan kimia beracun atau toksik, yaitu unsur atau senyawa yang dapat menyebabkan kerusakan sementara atau permanen atau bahkan kematian pada manusia. Nah, kita dari mana sih ini sumber-sumbernya ya? Kalau dari luar itu jalur masuknya bahan kimia beracun ke manusia itu dari mana saja sih? Kalau ini manusia misalnya ya, lihat sumber-sumbernya. Kalau dilihat anak panah ini dari mana saja sih? Misalnya ini bisa dari wildlife ya, bukan wildlife tapi bisa juga ternak. Kemudian ternak misalnya didapatkan dari surface water ya, kemudian dari vegetasi juga bisa. Kemudian dari ketika ini air juga bisa, jadi banyak sekali. Hanya sayang tidak di sini tidak didetailkan apa saja sih, misalkan dari kalau animal apa misalnya serangga tertentu atau apa misalnya ya, kutu-kutu tertentu ya misalnya, atau kalau misalnya jadi vegetasi apa nih yang bahan kimia beracun, apakah misalnya vegetasinya termasuk yang menghasilkan sangat alkaloid tingkat tinggi misalnya ya, yang bisa menyebabkan kematian. Ya seperti kita ketahui ada tumbuh-tumbuhan tertentu yang pada misalnya ya pada getahnya itu mengandung senyawa-senyawa alkaloid tingkat tinggi, sehingga misalnya kalau kena kulit manusia kemudian terluka dan kena masuk ke kulit manusia, bisa misalnya menyebabkan ada yang hanya iritan, atau misalnya kalau kalau ada juga walaupun tidak banyak sebenarnya ada juga yang bisa menyebabkan ini ya eh, ini apa misalnya ke saraf, tapi itu jarang sekali setahu saya, walaupun ada, saya pernah mendengar kasusnya itu dari jenis sejenis mangga ya, sejenis mangga tapi bukan mangga yang kita makan, ada sejenisnya yang bisa menyebabkan katanya sih ke saraf. Tapi mungkin juga itu kasus-kasus jarang sih. Walaupun demikian kan seperti kita ketahui ada tumbuhan yang pada zaman dulu itu digunakan daunnya itu untuk menghukum mati ya, hukuman mati, diekstrak kemudian di, diminum, itu bisa menyebabkan kematian. Jadi digunakan untuk hukuman mati ya. Jadi ada tumbuhan dari kelompok Solanaceae ya. Kalau di botani itu tumbuhan Solanaceae yang terung-terungan itu mengandung banyak alkaloid ya. Alkaloid yang kalau secara positifnya bisa digunakan untuk obati, sebenarnya ada bahan-bahan kimia yang mengandung alkaloid. Tapi kalau ininya untuk racun juga bisa ya.
Ada jenis-jenis tumbuhan tertentu yang digunakan untuk sebagai racun. Racunnya bisa macam-macam. Kalau misalnya untuk racun ikan, ada jenis tertentu yang untuk meracun ikan. Ya, ini jadi tidak digambarkan, hanya disebutkan bahwa jalur masuknya bahan beracun, kimia beracun, kalau di luar dari mana saja ternyata banyak sekali ya. Oke, lanjut. Kemudian kalau di rumah nih, kalau di luar tadi bisa dari udara, air, tapi di rumah juga kita menghadapi ya, kita terekspos kepada bermacam-macam sumber bahan kimia beracun ya. Ini lihat saja nih, mulai dari misalnya contoh ya yang gampang saja, buah-buahan yang merupakan buah-buahan import ya, sehingga untuk pengawetannya itu kan dikasih senyawa tertentu ya, atau mengandung pestisida misalnya ya. Karena untuk itu dan belum dibersihkan misalnya, ini juga bisa ada bahan-bahan bahan kimia beracun. Kemudian dari mana lagi coba, misalnya komputer, dari komputer juga ini. Coating of plastic casing and wiring, kabel-kabelnya yang casing-casing itu juga banyak. Kemudian ya misalnya di kamar mandi nih, di kamar mandi mana? Ada semua. Contohnya ini bukan kamar mandi. Oh ini misalnya sampo, misalnya perfume juga, hairspray, ini hampir semuanya ya yang kita hadapi. Mungkin kalau lihat sini bikin takut ya, tapi sebenarnya kan kenyataannya nggak seperti itu bangetnya. Ini supaya masyarakat itu aware saja ya. Misalnya kita sih bisa memilih nih sebenarnya bagaimana caranya menanggulangi ini, mengurangi ini ya, supaya tidak semua bahan-bahan yang ada di rumah kita ditakuti. Kita sebenarnya bisa memilih sih. Tapi intinya ini gambar ini menunjukkan bahwa supaya kita itu sebagai manusia aware bahwa beberapa proses dalam pembuatan bahan itu menggunakan misalkan bahan kimia. Kalau di buah-buahan biasanya untuk mengawetkan atau membuat lebih kelihatan segar, fresh dan lain-lain. Itu ya. Kemudian nah ini kita anak biologi pasti mestinya sudah tahu nih, ada hitung-hitungan untuk menghitung ini rating dari ke letal ke manusia itu kan ada dosis letalnya ya. Seperti kita ketahui ada yang super toxic, extremely toxic, very toxic, sampai moderate toxic, kemudian slightly dan essential non toxic ya, ada essential non toxic. Nah, ini hitung-hitungannya biasanya kita tahu ya pakai LD50 ya kalau dalam penelitian. Jadi dosis yang pokoknya yang akan dosis LD50 artinya dosis yang akan bisa membunuh 50% dari populasi ya. Individu dalam populasi tersebut kalau terekspos. Ada 50-nya, jadi kemudian kalau dihitung-hitung secara inilah secara yang lebih sederhana, misalnya dengan hitungan drops tetes ya, misalnya ya, average lethal dose. Nah ini ya, amount of substances in liquid form at room temperature that are lethal when gives to nah ini untuk 70 manusia dengan berat badan kurang lebih 70 kg. Nah ini 7 drops artinya 7 tetes ya. Nah di sini ada yang super toksik. Nah dicontohkannya kalau secara yang ada kita tahu ada mushroom atau jamur-jamur yang sangat beracun ya. Yang warnanya biasanya karakteristiknya itu warna-warni yang mengandung saya bukan alkaloid, itu ada apa saya lupa deh. Yang kalau misalkan dengan pisau itu bisa pisaunya ya logamnya itu berwarna ungu, berarti salah satu indikasi bahwa mushroom tersebut adalah yang beracun. Kemudian dioksin. Nah, kemudian gas-gas yang ada hubungannya untuk misalnya untuk pembiusan ya, misalnya nerve gases, botulism toxin
Lupa saya nih. Tapi intinya mushroom juga ada yang bisa menyebabkan kematian kalau secara ukuran ininya 7 tetes ya. Kemudian ada yang extremely toxic, misalnya ini potasium sianida, heroin, atropin, paration, dan nikotin nih. Nikotin dikategorikan di sini, kemudian very toxic, morfin, kodein ini biasanya ada di bisa yang sintetik kalau udah jadi obat-obat tertentu ya, misalnya ya, yang mengandung kodein, morfin. Kodein itu biasanya kalau lihat obat-obat yang untuk sakit kepala suka ada ya, coba aja dilihat di carian obat merek tertentu, lihat ada kodeinnya enggak. Tapi kita kan nggak makan 1 teaspoon ya, atau 1 ounce. Oke, kemudian moderate toxic. Nah, moderate toxic itu termasuk kafein nih yang kita minum tiap pagi. Karbon tetrachloride, DDT, lead salt, dan ini ya, yang menarik kafein termasuk di moderate toxic. Walaupun ininya ya akan kalau menurut ini ya hitung-hitungannya akan ada LD50-nya 50 sampai 5.000. Oke, kemudian slightly toxic, nah lisol yang untuk pembersih ya, pembersih kamar mandi, sabun juga termasuk slightly toxic. Ya tentu saja kalau ini kita menggunakannya 1 quart itu saya tadi lihat dicek 1 quart itu sama dengan sekitar 946,3 mililiter. Wah, banyak banget ya. Mungkin di sabun itu tidak mengandung sebanyak ini ya. Kemudian esensialnya non toksik tuh. Table sugar aja non toksik ya tentu saja lah non toksiknya banyak ini, kalau di ini banyak. Ini jadi mungkin ini yang kalau kata saya sangat hati-hati sekali jadi dibuatnya, dan range-nya juga sangat besar ya. Buatnya sangat besar juga, range-nya kalau biasanya model 500 sampai 5.000 itu kan range-nya besar sekali. Oke, ini mengenai toxicity ratings. Tapi ini belum semua senyawa kimia dimasukkan sini ya, ini hanya berbagai yang mungkin yang sering kita temukan atau sering digunakan. Nah, ini efeknya dari pollutants. Nah, ini tadi untuk manusia, sekarang untuk wildlife. Wildlife, kalau yang dikategorikan wildlife itu kan banyak ya. Jadi ini mungkin sangat range-nya jangan agak lebar ya. Tapi intinya kita ingin melihat bagaimana mengenai kelimpahan, kemudian distribusi, birth rates-nya, dan growth rates-nya. Ini pasti mempengaruhi. Kemudian contoh-contoh dari polutannya di sini disebutkan, coba kita lihat. Oh, ini arsen, asbestos. Kita juga kalau arsen mah mengerikan ya. Kadmium juga kita kalau kena ya misalkan sering terekspos ke timbal yang ada kadmium yang ada di berbagai tempat, misalnya kita juga mengerikan juga. Fluoride, hidrogen, nitrogen, oksida. Kemudian partikulat nih. Kalau partikulat itu kan kayak semacam bisa dari macam-macam ya kalau partikulat ini. Sulfur oksida, vanadium, dan seterusnya yang akan bisa menyebabkan perubahan distribusi ini ya. Nah, ini change in rates, arsenik, lead, dan saya nggak tahu POP itu apa ya, bentar. POP ada tulisannya nggak sini? Tidak ada POP. Saya belum tahu nih POP apa nih, singkatan dari apa. Karena disebutkan di berbagai tempat nih. Ya, maaf nih, saya nggak tahu nih. Ada tulisannya. Oh, ini pesticides. POP, pesticide, PCB, hormonal active agent. Ya, pokoknya yang disebut POP itu jadi termasuk pestisida, PCB, kemudian hormonal active agent ya.
hormonally active agents, dioksin dan DDT are sampel. Oh, ini contoh dari PO, pestisida tentunya ya, antara lain. Jadi ada yang sangat berat ya kalau misalnya mengubah change in birth rate, jadi menurunkan, biasanya itu menurunkan. Kemudian change in death rate itu biasanya meningkatkan. Jadi ini ada senyawa-senyawa yang akan sangat berbahaya untuk wildlife. Di sini tadi sudah saya sebutkan contoh-contohnya. Kemudian kalau untuk pertumbuhan ada miripnya dengan apa? Ini ya, ada beberapa yang mirip dengan death rates, sulfur dan lain-lain. Jadi ini tidak hanya manusia saja, wildlife juga terpengaruh kalau ada polutan ya dalam jumlah tertentu. Dan ini concernnya mengenai konservasi nanti akhirnya itu ya. Terutama konservasi jenis-jenis satwa yang sudah jarang. Dan kalau misalkan dia terekspos banyak ke senyawa-senyawa kimia bahaya seperti ini, jadi birth rate-nya tentu saja akan sangat menurun dan tingkat kematiannya tinggi. Nah, chemical tadi kan biologi sudah dibahas, sekarang chemical hazard apa saja. Nah, yang memang paling yang ditakutkan oleh masyarakat dunia itu sekarang itu adalah kanker ya. Karena kanker walaupun penelitian mengenai kanker, mengenai cara pengobatan itu kan sudah banyak sekali, tapi yang pengobatan yang cespleng, artinya misalkan hanya dengan makan 1 tablet bisa sembuh itu nggak ada ya. Jadi sangat bervariasi sekali tergantung kepada penyakitnya karena itu ya. Jadi yang ini termasuk penyakit yang mematikan yang emang masih terus dicari pengobatannya. Jadi makanya saat ini memang telah diketahui bahwa diduga bahwa penyebab salah satu penyakit atau kanker itu adalah karena diantaranya ya, atau karsinogen itu adalah pemicu dari kanker, bahan kimia, kemudian radiasi, virus tertentu yang dapat menyebabkan atau memicu kanker. Bukan virusnya yang penyebab, tapi dia bisa memicu sel-sel itu membentuk kanker ya, membentuk sel-sel yang memperbanyak diri, tidak terkendali. Nah itu jadi bisa bahan kimia, radiasi, dan virus yang pemicu sel-sel kankernya. Nah ini disebutkan bahwa senyawa-senyawa yang berbahayanya adalah arsenik, kemudian benzena, formaldehyde, kemudian radiasi gamma, UV juga ya, radiasi UV, kemudian ada vinil klorida dan bahan kimia tertentu. Bahan kimia tertentu dalam asap tembakau, tapi tidak disebutkan apa nih sayangnya ya. Misalnya bahan kimia titik-titik apa, misalnya X misalnya untuk di tembakau ini. Seharusnya misalnya memang tembakau ini berbahaya ya, tapi sebenarnya minuman keras juga kalau kata saya kan masih berbahaya juga. Tapi jarang sekali kita expose ya mengenai minuman keras ya. Padahal kan alkoholnya ya berapa dan seterusnya dicampur dengan yang lain-lainnya, tapi jarang sekali. Nah, di sini ada catatan efek yang muncul pada organisme tergantung pada dosis dan lamanya expose-nya ya, exposure. Nah, ini chemical hazard yang bisa menyebabkan mutagen. Nah, ini mutagen kalian pasti udah tahu ya apa. Mutagen meningkatnya frekuensi mutasi DNA. Bahan kimia atau dalam bentuk radiasi yang menyebabkan atau meningkatkan frekuensi mutasi DNA. Ini contohnya pada lambung ya. Lambung, luka. Jadi misalnya di sini asam nitrit HNO2 yang digunakan untuk pengawet makanan yang diduga menyebabkan meningkatkan kanker pada lambung nih.
Tapi selalu dengan catatan supaya kita harus aware, tapi kita juga harus tahu bahwa efek pada organisme itu tergantung kepada dosis dan lamanya exposure juga. Oh, ini mutasi berbahaya. Ya, nah ini kalau ini mutasi berbahaya yang terjadi pada sel kelamin. Sel-sel gamet yang dapat diturunkan ke keturunan. Nah, ini yang ditakutkan karena ini sepertinya dalam tanda kutip seperti penyakit keturunan ya. Tapi sebenarnya ini terjadinya karena misalnya mutagen. Ini kemudian yang chemical hazard yang teratogen. Jadi kalau ibu-ibu hamil nih, ada beberapa senyawa yang menyebabkan kecacatan lahir pada janin ketika lahir. Ini disebutkannya ada etil alkohol merkuri ya, merkuri timbal itu PB ya, formaldehyde, benzen. Nah ini kemudian polychlorinated biphenyl dan sebagainya ini masih panjang berarti. Ini maka ibu-ibu yang sedang hamil memang harus sangat hati-hati, termasuk hati-hati ketika minum obat. Ya. Kemudian menghadapi yang ini ya misalnya bahan-bahan berbahaya PB timbal itu kan biasanya dari ini ya kendaraan. Tapi sekarang kita udah mengurangi sih PB setahu saya yang dari kendaraan bermotor untuk mempercepat apa namanya itu pemanasan itu ya. Jadi sekarang kalau tidak salah bensinnya sudah tidak menggunakan PB lagi. Kemudian ini yang di garis bawahi, wanita yang minum minuman beralkohol selama kehamilan meningkatkan risiko memiliki bayi dengan berat badan lahir rendah. Kemudian masalah fisik yang lain, diantaranya perkembangan periode mental. Ini mah sudah banyak penelitiannya mengenai ini ya, mengenai efek minuman beralkohol terhadap ibu-ibu yang sedang hamil. Kemudian chemical ya ini yang neurotoksin apa saja nih neurotoksin? Ini pasti kalau neuro hubungannya dengan saraf kan ya. Saraf. Jadi kalau yang menjadinya gangguannya menjadikan biasanya terhadap IQ itu kan biasanya ada hubungannya dengan saraf ya, tentu saja pasti ada hubungannya dengan salah satunya dengan kecerdasan lah ya. Kemudian decrease ability to pay attention, jadi kurang bisa fokus. Kemudian disebutkan di sini under performance in school ya. Ini neurotoksin, berbagai bahan kimia alami baik alami maupun sintesis. Nanti kita lihat contohnya ini. PCB, arsenik, timbal, dan pestisida tertentu. Timbal, pestisida, arsenik. Nah, ini yang dapat membahayakan sistem saraf manusia. Ya, saat sistem saraf termasuk otak, sumber tulang belakang, dan saraf tepi. Kemudian, nah ini tadi sudah disebut ya. Yang buruk-buruknya adalah kematian, kemudian yang berbagai penyakit, attention deficit disorder, ADD, kelumpuhan, nah, ketidakmampuan belajar. Ini contoh ininya, senyawa kimianya, kemudian, nah ini selalu dicantumkan supaya tidak disamaratakan ya. Efek yang muncul pada organisme tergantung pada dosis dan lamanya paparan. Ya supaya kita tidak, walaupun kita harus tahu, tapi jangan parno juga gitu maksudnya. Oke, chemical hazard yang nomor 5 adalah yang ada hubungannya dengan endokrin. Endokrin disruptors ya. Di antaranya kita contoh aja, langsung ke contohnya saja nih ya. Herbisida, pestisida, dioksin, timbal tuh, merkuri. Nah, merkuri kemudian triklosan terdapat pada sabun dan produk antibakteri. Triklosan.
Yang terakhir baru tahu nitriklosan terdapat pada sabun dan produk antibakteri. Jadi kalau kita bisa memilih, mungkin kita hindari ya, memilih senyawa tersebut. Merkuri biasanya suka ada pada ini ya, make up dan ini ya, pemutih misalnya ya, kita jangan, kita harus list. Makanya kalau membeli produk-produk yang kita beli itu harus lihat ya, kalau sebisa mungkin tidak ada senyawa-senyawa yang dikandung pada produk-produk yang kita beli ya. Merkuri setahu saya sering lihat saya ada ya merkuri. Kemudian atrazine dan berbagai herbisida tadi udah sebutkan. Ini kita hindari. Nah, ini yang disebut hormonally active agent atau HAAS, endocrine disruptors. Dalam bahan kimia tertentu yang memiliki struktur mirip mirip hormon alami sehingga dapat menempel pada molekul hormon alami dan mengganggu sistem endokrin pada manusia dan beberapa hewan lain. Contohnya tadi sudah disebutkan, jadi dia beraksinya sebagai endocrine disruptors ya. Nah ini kita lihat merkuri kan tadi sebagai salah satu endocrine disruptors. Dari mana merkuri ini ya? Merkuri ini biasanya di sini misalnya dari industri-industri ya. Merkuri dan SO2 misalnya, ini dicontohkan lebih ke merkuri saja. Dengan angin terjadi precipitation, kemudian sebelum kemudian precipitation masuk ke tanah, dari tanah bisa ke sini ya, masuk ke dalam perairan. Nah kalau di perairan itu kan misalnya di danau hidup apa saja, berbagai macam organisme ya, organisme mulai dari yang uniseluler sampai yang agak besar, misalnya jenis-jenis ikan. Nah, seperti kita ketahui selalu ada ini biomagnifikasi ya, biomagnifikasi. Jadi misalnya asalnya hanya sedikit sekali, ya hanya 0,0 sekian kecil, tapi ketika dimakan oleh organisme ini A, misalkan organisme A dimakan oleh organisme B, dan misalkan dari B dimakan oleh organisme C dan seterusnya. Dan pada akhirnya manusia memakan misalkan semua organisme tadi A, B gitu. Jadi di manusia itu makin banyak yang organisme C yang paling tinggi ya, karena misalkan dia merupakan yang hewan ini puncak ya misalnya. Tambah dari kita makan semua segala macam, jadi di tubuh kita itu bisa sangat banyak sekali. Misalnya kalau di sini dicontohkannya itu dari merkuri ya, merkuri. Nah, merkuri itu bisa dideposisikan atau dideposisikan, artinya mengendap di sini ya. Nah, ini misalnya kasus-kasus ini yang biasanya orang-orang itu sangat aware terhadap ikan, kemudian atau makanan-makanan yang bersumber dari ini aja, perairan aja intinya itu ya, bisa dari laut misalnya, atau dari badan perairan yang lain. Yang misalnya seperti ini ya, misalnya ada mengendap dan kemudian ada kan organisme yang tetap ada di dasar perairannya. Gitu. Jadi merkuri sebagai endocrine disruptor tadi sudah disebutkan seperti apa sih yang endocrine disruptor itu. Karena dia mimik seperti endokrin yang asli ya. Hormon yang asli, semuanya hormon yang alami. Nah, ini isu tadi yang mengenai laut air. Sekarang yang atmosfer, dan kita akan membahas mengenai isu lingkungan terkait atmosfer dan perubahan iklim. Kebetulan saat ini kan ada COP26 ya. Jadi conference yang membahas mengenai bagaimana cara mengurangi emisi. Targetnya itu kan supaya peningkatan suhu antara 1,5 derajat Celcius sampai 2 derajat ya. Jadi berbagai
berbagai pemimpin dunia ada sekarang dilaksanakan di Glasgow, Inggris ya, sampai hari Jumat. Jadi kesepakatannya belum ada, belum difinalisasi kan sampai masih sampai Jumat. Tapi salah satu kalau nggak salah agendanya kan kayak bagaimana setiap masyarakat dunia ini mempunyai planning sendiri bagaimana caranya mengurangi emisi karbon diantaranya itu ya. Salah satunya memang mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Nah, ini kalau udara ini sudah dibahas mengenai lapisan-lapisan yang di atmosfer itu apa saja. Jadi kita sebagai makhluk hidup yang ada di bumi ini biasanya hanya terpengaruh ya secara langsung oleh dua lapisan ini ya, troposfer dan stratosfer. Karena pada troposfer terjadi proses iklim ya, proses iklim. Sedangkan di stratosfer ada lapisan ozon yang berfungsi sebagai filtrasi radiasi matahari, lapisan ozon ya. Nah, jadi jika ada polusi udara dari senyawa kimia yang berbahaya masuk ke dua lapisan ini, nah ini yang ditakutkan itu ada perubahan tren iklim secara langsung juga mempengaruhi tentu saja ke kesehatan manusia ya. Walaupun ini sangat, kalau dari segi ketinggian juga sangat, altitude-nya berapa meter nih? Miles, sorry, bukan meter, miles, dari berapa miles. Tapi bisa terpengaruh juga ya. Karena seperti kita ketahui kalau polusi udara itu kan bumi itu bulat, jadi pasti terputar ya, tersikluskan. Ini yang kita takutkan ya. Kemudian, nah ini digambarkan polusi udara di atmosfer apa saja sih? Apa saja sumber-sumbernya kita sudah saya kira kita sudah membahasnya ya. Dari sumber-sumbernya bisa ada yang secara alami, tapi ada yang secara hasil-hasil dari aktivitas manusia, diantaranya pabrik, kemudian kendaraan-kendaraan dari disebutnya makanya human source, kemudian ini juga human source juga, dan ini natural sources ya. Jadi di udara di atmosfer ini misalnya mereka bersenyawa atau bergabung ya. Kalau yang primary pollutants biasanya dari yang natural sources. Walaupun demikian juga ada yang dari human sources juga masuk, kemudian ini di sini terjadi ada yang berikatan misalnya ya, sehingga menjadi berubah menjadi secondary pollutants ya, yang mungkin secara struktur jadi berubah dan mungkin di sini jadi yang berbahaya nih. Nah ini jadi berbeda polutan udara primer bereaksi satu dengan yang lain dan dengan bahan lingkungan di udara untuk membentuk polutan sekunder. Nah ini juga jadi sebenarnya yang tadi digambarkan ini dicontohkan saja ya, misalnya dicontohkannya adalah sulfur dari bahan batu bara misalnya dan minyak, kemudian ada dari kemudian bergabung dengan oksigen ya dari sini, dari sini, dan seterusnya sampai akhirnya bisa bergabung dengan air misalnya ya, kemudian dengan amonia, sehingga senyawa sekundernya itu jadi agak sangat berbeda dengan yang asalnya misalnya hanya dari sulfur aja ya, dari sulfur dari batu bara ya. Jadi akan berubah menjadi ini amonium sulfat. Nah, ini juga ini proses-proses sirkulasi dari senyawa-senyawa berbahaya ini ya. Kemudian ininya di mana dideposisikannya di mana ya. Jadi nanti pada akhirnya jadi semua apa maksudnya deh? Bukan exit. Jadi media-media itu jadi bisa menghasilkan
senyawa-senyawa yang berbeda sekali dibandingkan dengan awal asalnya ya, dari asalnya. Karena di sini ada proses-proses yang saling misalnya senyawa yang saling berikatan. Nah, ini justru yang senyawa-senyawa yang hasil dari atau senyawa sekunder itu justru yang biasanya lebih berbahaya. Yaitu kemudian di sini menunjukkan secara dunia, secara global berbagai potensi region deposisi of deposisinya dari berbagai potensi berbeda-beda ya, ada yang karena sensitif soil tanah ya, kemudian ada yang karena polusi udara. Yang kuning negara-negara tertentu yang digambarkan yang mempunyai problem dengan polusi udara karena ini emisi yang menyebabkan acid deposition. Kemudian kalau yang merah itu kan problem areas including lakes and rivers ya. Kalau yang merah itu lakes and river. Kalau kita hijau nih, lihat hijau karena kita yang urusannya dengan potensi sensitive soil ya. Biasanya kalau sensitive soil biasanya yang erosi, banjir bandang misalnya itu ya di kita ini. Tapi ini secara global, jadi kita tidak kelihatan yang lebih spesifik ya di sini biasanya karena petanya itu kan karena sangat skalanya sangat besar ya, jadi sangat kecil ya, jadi tidak tergambarkan detailnya. Nah ini kayaknya diulang deh. Oh ini disebut tadi, ini kayaknya udah ini tampangnya atau dibedakan. Ini sumbernya sama saja sebenarnya. Sama saja sih sebenarnya sih. Tapi agak beda mungkin sumbernya. Oh ini bahwa misalnya dari asbestos source-nya dari misalnya insulasi ya. Kemudian threat-nya misalnya lung disease, lung cancer gitu. Ini langsung ke penyakitnya. Misalnya contoh lainnya lagi, misalnya dalam bentuk partikulat, misalnya di sini sebutkan pollen, pet, dust mites, kemudian lain-lain. Threat-nya apa nih? Iritasi terhadap paru-paru. Jadi pollen juga ya, untuk yang orang-orang yang sensitif itu bisa berbahaya ya, karena bisa terhirup lewat pernafasan kemudian masuk ke paru-paru. Ini bisa dilihat lagi, silakan. Jadi formaldehyde misalnya sumbernya dari mana? Dari furniture. Kemudian paneling dan threat-nya apa nih? Iritasi pada mata misalnya ya ini. Ini digambarkan dengan ininya lebih ke sumber, kemudian dan threat-nya terhadap manusia. Nah, ini jadi berbagai aktivitas manusia yang menyebabkannya ada kecenderungan perubahan dari tren perubahan secara global itu ke perubahan iklim. Jadi kalau dilihat di sini misalnya mulai temperatur ya yang sekitar overpass 900.000 tahun yang lalu sebenarnya ada variasi ya, tapi tetap aja kalau secara keseluruhan mungkin tidak melonjak tinggi ya. Tapi sehingga perubahannya seperti ini ya. Tapi kalau yang over 20 temperature change overpass 20.000 seperti ini ya, sehingga bisa perubahannya itu agak saya salah, sorry. Ini yang sekarang yang dihadapi manusia ini seperti ini sebenarnya yang saat ini karena present. Jadi melonjaknya itu naik turunnya sangat drastis ya, turun naiknya, sehingga average-nya itu ada kecenderungan peningkatan temperatur dalam serat overpass 130 tahun ya. Jadi ada kecenderungan peningkatan. Nah ini memang yang ditakutkan oleh masyarakat dunia
Sehingga sekarang itu diupayakan supaya kenaikannya itu antara 1,5 sampai 2 sajalah ya. Nah itu juga akan berat karena katanya sih diprediksi bisa sampai 3 derajat Celcius nih. 3 derajat Celcius untuk peningkatan suhu itu akan sangat luar biasa ya, seperti kita ketahui akan banyak sekali perubahan. Kemudian ini yang mengenai udara ya, jadi ada yang garis ini adalah solar radiation ya, yang merah ini, tapi ini adalah uh, uh, earth radiation, jadi dari radiasi bumi ya, ke atas radiasi bumi. Ini kalau dihitung ini dibedakan antara radiasi bumi dengan yang matahari ya. Di sini ini tapi secara ideal, jadi idealis diagram showing Earth energy balance and the greenhouse effect. Incoming radiation jadi 100 unit. And this is balanced by outgoing radiation 100 unit. Tapi ini dalam beberapa hal ada yang lebih dari 100 katanya kalau nggak salah. Nah ini misalkan emitted surface by bumi, emitted by surface bisa lebih dari 104, berarti ada something wrong di sini ya. Silakan baca sendirilah ya. Kemudian 27, slide 27 itu major greenhouse gases, gas-gas yang dikategorikan sebagai gas rumah kaca. Ini CFC, CE, CH4 dan seterusnya. Kontribusinya kalau dilihat sini kan sedikit sekali ya. Total 40-50, kemudian growth rate-nya, tapi kalau di per year terakumulasi ya akhirnya akan banyak juga sih. Akhirnya akan banyak juga. Growth rate ya, karena growth rate per year, nah mungkin bisa akan meningkat growth rate per year-nya. Kemudian, nah depresi ozon, jadi pengurangan ozon ya, pengurangan ozon. Nah ini jadi penggunaan bahan kimia tertentu, walaupun beberapa kimia sih sebenarnya sudah tidak digunakan lagi ya sebenarnya ya. Penggunaan bahan kimia tertentu secara luas telah mengurangi tingkat ozon di atmosfer. Ini yang kalau tidak salah di atas Antartika ya lapisan. Yang kerugiannya bagi manusia adalah radiasi ultraviolet. Bisa karena tidak difiltrasi oleh ozon, ozonnya misalnya sudah makin tipis, jadi bisa langsung mencapai permukaan bumi. Ultraviolet yang tentu saja dalam jumlah tertentu akan sangat membahayakan makhluk hidup termasuk kita ya manusia. Oke, ini ultraviolet UV index for human exposure ya. Jadi kategori human exposure ada low, moderate, high, and very high, and extreme. Ini indeksnya ya, ini mulai dari kurang dari 2 ada UV index ya. Nah, jadi kalau misalnya low, UV index yang kurang dari 2 bisa dengan menggunakan sunblock ya. Sunblock, tapi kalau misalnya moderate 3 sampai 5 itu harus tepat digunakan sunburn ya. Kemudian high sangat berbahaya. Kemudian very high 8 sampai 10 itu sangat very hazardous ya, dan seterusnya ekstrim. Misalnya kalau 11 itu udah ekstrim. Kemudian nah ini CFC kan ya sebagai sumber salah satu CFC source of ozone depletion. Nah, digunakan di mana saja, misalnya berbagai aktivitas menggunakan CFC. Banyak sih sebenarnya CFC itu digunakan ya, bisa untuk cleaning ya, cleaning of metal and electronic parts tuh menggunakan juga. Kita lihat yang persennya tinggi mana coba. Nah ini production of plastic foam and foam insulation nih, ternyata insulasi dan insulasi itu banyak menggunakan hampir 29%, banyak kok, banyak sekali. Dan yang disebut
ozone depleting substances ini ada chloroforms, hidrofluorokarbon, karena volatile organic compound. Jadi volatil jadi suatu senyawa organik yang apa maksudnya volatil itu cepat menguap ya. Itu. Nah, kita lihat sekarang secara natural capillary degradation. Nah, ini apa akibatnya untuk ozone depletion? Ozone depletion karena ozone depletion apa saja? Bisa manusia, kemudian makanan dan hutan, kemudian climate change, kemudian wildlife, kemudian pollution, polusi udara dan polusi terhadap materi ya. Ini sangat banyak sih sebenarnya efek-efeknya dari pengurangan ozon. Kita lihat untuk manusia sajalah ya. Misalnya sunburns ya karena tidak matahari langsung, UV-nya masuk langsung ya ke bumi. Kemudian nanti akan banyak yang menderita katarak dan skin cancers. Dan ini nih, imun sistem kita tidak bekerja dengan baik, suppression tertekan ya, imun sistem. Ini hasil penelitian yang disebabkan karena pengurangan atau efek pengurangan itu bisa lapisannya jadi lebih tipis ya, ozone depletion. Itu saja, mungkin saya lihat ke manusianya saja. Nah, sekarang kita tadi udah melihat berbagai permasalahan ya, permasalahan macam-macam. Nah, sekarang apa sih sebenarnya solusi-solusi ya? Solusi-solusinya apa saja sih ini? Solusi-solusi, nah, solution. Penyakit menular bagaimana caranya nih? Ya tentu saja harus, kalau ya intinya ya secara umum itu adalah apa? Kesehatan harus ditingkatkan ya, baru di fasilitas kesehatan ditingkatkan. Tidak hanya fasilitasnya, tapi masyarakatnya juga ditingkatkan awareness-nya ya, pemahamannya mengenai kesehatan itu harus ditingkatkan. Kalau di tropical katanya sih karena mungkin dianggap kurang penelitian mengenai tropical disease and vaccine, jadi increase research on tropical disease and vaccine sih, karena kebanyakan ya penyakit-penyakit yang menular itu banyak di daerah tropis. Kemudian reduce for poverty and malnutrition ya, jadi masyarakatnya harus sehat dulu. Jangan banyak yang kekurangan makan. Jadi harus sehat dulu. Kemudian tingkat kualitas dari sanitasi misalnya mulai dari air bersih harus available di mana-mana ya. Kemudian nah ini yang menarik adalah reduce unnecessary use of antibiotic. Reduce unnecessary use antibiotic, kemudian sharply reduce use of antibiotic on livestock ya. Jadi karena livestock itu mungkin untuk mendapatkan supaya cepat gemuk misalnya dikasih antibiotik, jadi harus dikurangi karena nanti ditakutkannya ada ada efeknya terhadap pemakannya ya, termasuk manusia. Kemudian imunisasi children, provide oral rehydration for ini kalau ini sih untuk diare ada harus ya, salah satu ininya adalah dengan memberikan cairan ya. Kemudian conduct global campaign into reduce. Ini berbagai upaya sih sebenarnya ya, ini bisa dilakukan di Indonesia. Kemudian ini nah kita jadi sebagai masyarakat dunia kita dapat mengurangi risiko utama yang kita hadapi menjadi terinformasi, berpikir kritis tentang risiko dan membuat pilihan yang cermat nih. Seperti kita ketahui penyebab utamanya kalau di sini adalah ini ya, poverty, kemiskinan. Nah, ada berbagai juga yang disebutkan katanya risiko-risiko untuk mendapatkan penyakit menular, diantaranya kemiskinan, kemudian
disebutkan di sini yang menarik karena born male ya. Jadi yang terlahir laki-laki itu dikategorikan sebagai yang lebih dari dibandingkan perempuan ya. Kemudian smoking, overweight juga. Jadi ada yang menarik unmarried katanya nih. Bisa shorten average of lifespan-nya itu. Ini penelitiannya di United States, mungkin di tiap negara lain-lain mungkin ya. Overweight, kemudian nah kalau spouse overweight, kemudian spouse smoking. Spouse smoking juga mengurangi sampai 7 bulan ya. Ini apa? Shorten average lifespan. Jadi ya ini penelitian sih namanya juga ya. Air pollution, kemudian driving dan seterusnya. Jadi yang pertama kalau ini yang paling banyak menyebabkan memendekkan umur, salah satunya adalah kemiskinan. Kalau di sini berdasarkan penelitian ini. Kemudian, nah ini ada berbagai cara untuk mengurangi polusi udara. Banyak sih ya cara-caranya. Ada bisa yang diterapkan juga ya oleh kita secara pribadi misalnya ya. Misalnya dengan lebih mengurangi mengurangi berpergian dengan ini ya misalnya, dan menggunakan misalnya yang tidak menggunakan bahan bakar fosil misalnya seperti ini. Kemudian the indoor juga bisa misalnya tidak merokok di dalam ruangan. Kemudian kalau solution untuk mengurangi sumber-sumber polusi misalnya ini. Nah ini mah kebijakan pemerintah ya, kita tidak bisa, mungkin peranan kita di sini tidak banyak kalau di sini ya. Kecuali kita sebagai pemangku ya, bagian dari pemerintah mungkin bisa. Atau kita bisa juga sih sebenarnya ya melakukan ini penelitian, kemudian penelitian kita dipublikasikan sehingga dibaca oleh, mudah-mudahan ya dibaca oleh pemangku pemerintahan misalnya bisa. Tapi beberapa hal saya kira kita bisa melakukannya ya kalau dilihat sini untuk mengurangi polusi udara terhadap lingkungan. Kemudian kalau gangguan iklim, nah ini beberapa kisaran sih. Carbon and energy taxes, misalkan semua di tax ya bahan-bahannya, tapi ada kekurangannya juga sih di sini bisa lihat nanti. Kemudian kebijakan juga bisa ya. Terus mungkin ini yang unik biasanya untuk cap and trade policies mungkin untuk negara yang sudah sangat aware mengenai taxes dan lain-lain ya. Bisa juga kita mengurangi ya slowing climate disruption, misalnya bisa juga berbagai cara nih. Bisa memprevention jadi mencegah, atau misalnya sekalian membersihkan, menghilangkan clean up, membersihkan atau mengurangi. Kalau ini mencegah, berbagai cara, silakan dilihat ya. Kemudian ini nah depresi ozon ya, kita secara pribadi kita juga bisa ini nih ya mengurangi, bisa misalkan ini sebenarnya stay out of the sun misalnya, khusus antara 10 sampai jam 3. Ini sebenarnya pada penelitian terbaru ya, banyak ini masih bisa debatable ya ini mengenai jamunya ya, karena katanya sih lebih baik jam sekian, tapi ada yang menyarankan kalau misalnya kita ingin berjemur itu malah siang katanya ya. Do not use tanning parlance. Oh, nah kita nggak tanning nggak ya kita. Dan seterusnya ini ada ini do not expose yourself to the sun if you are taking antibiotics or ini bukan. Nah ini jadi berbagai ini yang perlu kalian mungkin lakukan, ini salah satunya ya yang menggunakan bahan-bahan inilah ya, harus hati-hati. Dan setiap keluar katanya kalau di sini menggunakan protected skin ya, terutama untuk daerah-daerah yang sangat tereksposur ke mataharinya luar biasa ya. Misalnya di pantai ya, kalian harus menggunakan
protecting skin itu bisa macam-macam, bisa topi, bisa sunblock dan lain-lain ya. Solusi. Nah ini depresi ozon katanya sih sekarang udah lebih bagus ya kalau ini menurut katanya 219 sudah mulai lebih, yang bolongnya itu sudah mulai mengecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini dibandingkan dengan efek dari berbagai protokol dibandingkan dengan kalau tidak ada protokol, jadi seberapa besarnya ya predicted ya abundance part of billion-nya berapa dan dihubungkan dengan banyaknya emisi. Ini udah selesai yang ini. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Mungkin tidak banyak karena saya ingin melanjutkan dari yang ini ya, yang topik selanjutnya yang kemarin yang kita belum selesai. Silakan kalau yang ingin bertanya mangga. Share dulu. Silakan kalau ada yang bertanya mangga. Tapi kalau tidak ada kita lanjutkan. Apakah kalian masih bangun enggak nih? Sherin masih bangun Sherin? Lady? Ada. Lady. Kalau ini sebenarnya kalau sekali lagi kalau pengling itu sebenarnya kita sebenarnya udah aware ya. Cuma yang ingin ditekankan dari ini saja tidak hanya awareness ya, tapi sebenarnya kita mengimplementasikan ya walaupun kecil. Syukur-syukur kalau kita bisa memberi contoh ya misalnya ya. Kita bisa menjadi agen yang sangat pro lingkungan itu sebenarnya kalau teori-teori mah kalian udah sebenarnya sih udah tidak masalah lah. Tapi kalau ininya yang mungkin yang aplikasinya nih sebenarnya yang diharapkan itu sih menjadi agen-agen yang sangat pro lingkungan. Kalau tidak ada, saya mungkin harus direview dulu oleh dua atau tiga orang. Dua orang sajalah. Coba Mita Azahra, coba apa yang hari ini kita pelajari ya? Iya Ibu. Ya coba yang penting-pentingnya aja, Mit. Baik Ibu. Jadi hari ini pertama tadi kita belajar tentang risiko lingkungan sama sumber-sumber itu bisa berasal dari mana aja. Terus juga ada, jadi jenisnya itu yang kita pelajarin tadi ada yang biological sama chemical hazard. Kalau biological itu bisa dari bakteri sama virus. Kalau dari chemicalnya bisa dari zat-zat kimia yang ada di lingkungan. Contohnya bisa dari tanah, udara gitu. Terus ada belajar tentang jalur transmisi juga. Jalur transmisinya bisa dari indoor maupun outdoor. Terus kalau misalkan yang outdoor itu bisa masuk dari berbagai macam jalur yang tadi yang ada gambaran dari yang rumah itu Ibu. Bisa dari makanan, bisa dari baju kita yang dari luar dan lain-lain. Terus ada lagi contoh misalkan dari chemical hazard itu tadi dijelasin ada berbagai macam komponen, ada karsinogen, terus apa lagi ya, teratogen, mutagen, dan lain-lain. Udah kayak itu segitu cukup. Itu coba lanjutkan Kania lanjut. Setelah ini apa? Ini udah sampai chemical hazard, karsinogen, kamu lanjutkan yang sampai selesai ya? Ya Bu, sampai ya, akhir Bu. Ya bisa. Gak apa-apa lah, yang ini briefly aja. Kita kan sebenarnya udah aware, tapi intinya ya apa coba? Oh ya, jadi tadi chemical hazard tuh
ada yang berbahaya bagi tubuh. Nah, itu tuh ada karsinogen, terus ada, bentar Bu, maaf. Terus ada mutagen, yaitu bentuknya radiasi, terus ada teratogen tadi buat bahan kimianya menyebabkan cacat pada janin, terus ada neurotoksin, itu bahan kimia yang dapat membahayakan sistem saraf, terus ada endocrine disruptors atau HAA, jadi dia hormonally active agents. Contohnya itu ada merkuri yang ada pada sabun. Nah, terus ada bentar Bu. Nah, udah kayak gitu, lanjut ke atmosfer dan perubahan iklim tadi. Nah, tadi kan atmosfer ada troposfer, stratosfer, dan ya ada troposfer dan stratosfer. Lalu ada polusi udara di atmosfer. Nah, tadi udah sih Bu, cuman terus dijelasin pemanasan global dan perubahan iklim. Oke, lanjut sama ini aja deh kalau gitu. Tejo aja, Tejo coba. Namanya Tejo, iya betul. Tejo. Halo? Halo Bu, Ya, dari yang polusi udara ini Bu. ya. Langsung ke bawahnya, ke bawahnya ke seterusnya ya. Oke Menuju Bu, ke akhir, ya. jadi dari penggunaan fosil fuel kayak aktivitas manusia ini kan kita buat polusi udara, polusi udaranya polusi udara, terus satu nanti dari gas-gas emisinya itu kan menumpuk di atmosfer, jadi memang membuat polusi udara. Itu sih Bu. Apalagi lanjut Yang ya Bu. primer, sekunder dulu apa coba? Yang primer polutan sama apa sekunderi polutan apa bedanya? Oh, Ya. ya yang polutan primer itu isinya tuh kan ada CO, CO2, NO2. Ini aja definisi, secara definisi yang Definisi. primary apa? Primary, yang primer itu apa? Dan yang sekunder apa ya? Oh, jadi yang sekunder itu kan hasil dari interaksi dari polutan primer gitu Bu. Jadi kayak yang polutan primer itu kan berarti kayak yang memang asal langsung keluar dari sumber jadi dari emitter polusinya itu. Nah, nanti polutan-polutan primer itu beraksi satu sama lain nanti membentuk polutan sekunder, begitu ya Bu? Ya. Ini contohnya gimana kalau menjelaskan ini? Bisa nggak satu lagi ya, Tejo? Satu lagi lah ini nanti saya tanya. Oke Bu. Jadi kalau yang ini kan ngaruhnya ke daur ini ya, daur materi gitu. Jadi kalau yang di gambar kiri ini itu ada daur siklus jalur-jalurnya si sulfur gitu Bu. Nah ini kan dari ada pembakaran fosil fuel juga kayak batu bara dan minyak. Nanti pembakaran itu membuat sulfur oksida. Nanti sulfur oksidanya bereaksi dengan oksigen membuat sulfur lainnya, senyawa lainnya nanti terus ke atas bereaksi lagi dengan uap air, terus bereaksi lagi dengan amonia hingga akhirnya membuat amonium sulfat yang akan menumpuk juga di atmosfer. Kemudian di sebelahnya itu ada karbon monoksida yang dihasilkan dari pembakaran karbon pada batu bara dan minyak. Itu yang kanannya, kalau yang kanan teh ada ini teh apa? ya, Jadi sebenarnya maksudnya misalnya pabriknya di sini ya, pabriknya misalkan di sini tapi dia deposisikannya tuh bisa di tempat lain, intinya itu karena terbawa oleh angin ya. Oh ya. Ya misalnya jadi yang orang yang terpolusi itu tidak hanya di tempat ada pabriknya itu ya, tapi bisa
berapa kilometer ya karena terbawa oleh angin. Ya gitu sebenarnya. Oke, Betul. Tejo menunjuk siapa untuk melanjutkan nih? Silakan tunjuk. Anjur ya, Bu. Ih, ke temannya. Ya silakan Anju. Oke. Ini Bu yang sebelahnya ya berarti ya Bu ya. Boleh yang sebelahnya. Oke. Kalau kita lihat berarti itu ini ceritain bagaimana salah satunya terjadinya hujan asam ya teman-teman. Kalau kita lihat di situ kan ada factory ya, ada pabrik ya yang ngasilin gas sulfur dioksida dan NO. Kemudian ada juga hasil dari ini ya bahan bakar ini ya transportasi berupa NO ya. Nah gas-gas ini nantinya akan terdeposisi di atmosfer ya. Nah yang nantinya akan ngasilin gas H2SO4 ya dan juga asam nitrat. Nah ketika adanya pergerakan angin ya sehingga mengakibatkan terbentuknya awan. Nah dari sini nantinya kalau misalnya udah banyak ya air dan adanya pergerakan angin sehingga mengakibatkan air-air tadi itu kan turun sebagai hujan. Nah, hujan asam ini akan membasahi seluruh bagian yang ada di bawahnya dan akan mengalami penimbunan bisa ada di danau ya, kemudian juga ke arah tumbuhan. Nah, kalau kita lihat di sini juga bisa ngakibatin adanya sebuah danau itu mengalami perubahan kedalaman dan juga ke keanekaragaman nanti bakal adanya pengaruh lah ya kalau kita tahu kan hujan asam itu sifatnya korosif ya dan juga akan menurunkan produktivitas dari tanaman dan organisme yang ada di perairan ataupun di hutan yang terkena hujan asam. Mungkin itu. Oke, ya, makasih. Jawabannya bagus ya, komprehensif. Walaupun agak sakit ya kamu ya kayaknya sama ada bunyi tot apa sih? Tetet terus. Oke, lanjut ini masih baik. Saya Timothy coba. Timothy. Ini coba. Ini sampai kalau bisa sampai selesai kan ada tadi. Kalau bisa sih. Coba mulai dari sini Timothy. Hadir enggak? Hadir. Oke, sip. Kalau yang dari sini tuh petanya menunjukkan jadinya yang apa ya kayak masalah yang potensial itu area itu disebabkan oleh adanya tanah yang sensitif gitu. Terus yang hijau itu yang tadi, kalau yang kuning itu permasalahan yang potensialnya itu karena adanya polusi udara, terus khususnya emisi dari pembuangan zat asam gitu, jadi menimbulkan hujan asam. Kalau yang merah itu permasalahan yang areanya itu kayak di sungai sama di danau. Terus jadinya yang kayak yang nunjukin kalau deposisi dari asamnya itu sangat banyak itu di titik-titik yang area yang ditandain sama warna-warna ini. Indonesia apa Indonesia nih paling apa? Indonesia di tanah, Bu. Iya, oke, di tanah. Terus kamu tolong ini jelasin yang ini sebenarnya ya, coba ini. Kalau di sini sih dijelasinnya kayak di dalam rumah itu tuh kayak sebuah rumah itu bisa menghasilkan banyak banget banyak banget Polutan. ya polutan yang bisa ntar ke depannya tuh kayak nyebabin penyakit gitu, Bu. Jadi kayak ada ancaman buat masa depannya. Contohnya ya ada macam-macam kayak kloroform itu nanti biasanya dipakai di air panas buat mandi. Nah, itu ntar bisa menyebabkan kanker, terus ada nervous system damage, terus udah gitu ada nitrogen oksida, itu dari kayak tempat
dapur gitu, stove, terus udah gitu dari heater juga. Nah, itu bisa menyebabkan kayak iritasi pada paru-paru, terus sama sakit kepala sama penyakit ya buat anak-anak gitu. Gimana kalau untuk mencegahnya gimana nih kita? Mencegahnya jadinya karena tahu yang permasalahan ini, jadinya ya berusaha untuk tidak apa ya, menggunakan bahan-bahan yang ada di sini, Bu. Misalnya Kalau kayak bisa. ya kalau bisa kayak nitrogen oksida kan kalau dari heater gitu ya bisa juga kan, nggak dari bisa juga misalnya kita sediakan kalau eh, tidak usah menggunakan heater yang Heater ya, otomatis gitu. Iya, pakai selimut aja ya kalau dingin. Iya, iya, Bu. Jadi karena itu ya bisa apa ya, bisa memberikan ancaman buat masa depan yang nggak tahu, yang mungkin nggak dirasakan sekarang tapi ntar di masa depan bisa lebih berbahaya gitu. Oke. Udah, terima kasih Timothy. Oh, iya. Sama-sama, Bu. Sherlyn, halo Sherlyn, hadir nggak? Masih banyak Bermin. Sherlyn ada? Tidak ada. Mary aja deh, Mary. Halo Mary. Iya, Bu. Mary, ya yang sisanya aja mana aja yang kamu ini yang ingin bahas. Nanti saya berikan slide-nya. Kamu mau bahas apa yang untuk sisanya itu apa coba? Apa ya? Mana? Coba mana yang mau bahas? Mau yang ini rame nih. Ini rame. Atau mau yang mana? Silakan aja nanti kamu karena ini masih banyak. Kamu pilih aja salah satu yang ingin kamu jelaskan. Yang depletion ozone. Ini, mau yang ini atau yang lain? Soalnya depletion ozone itu bisa. Oh sorry, ini depletion ozone mau yang ini. Yang ini atau yang mana? Oh ya, ini aja, Bu. Oke, boleh, sok silakan. Kalau yang ini kan tadi permasalahannya itu karena adanya deplesi ozon ini karena penggunaan bahan kimia tertentu di lapisan atmosfer yang di stratosfernya, sehingga mengurangi luasan ozonnya. Nah, ini tuh bisa menyebabin radiasi UV yang harusnya radiasi UV yang harusnya bisa dihambat ke permukaan bumi oleh ozon, tapi karena ozonnya berkurang jadinya radiasi UV-nya bisa nyampe ke permukaan bumi. Ini tapi tadi Ibu bilang juga sempat bilang kalau misal semakin ke sini sudah semakin baik perkembangan dari perbaikan ozonnya di bumi ini. Terus tadi yang solusinya itu kalau dari kita yang bisa kita pakai juga itu bisa pakai ini sih, sunscreen untuk melindungi dari sinar UV yang berbahaya. Terus mungkin nanti kalau untuk menghambat pengurangan deplesi ozon itu bisa dengan mengurangi juga produksi dari bahan kimia perusak ozon. Bahan kimia. Kayaknya setelah itu. Oh ini setelah ini ya. Tadi. Iya. Oh ya. Iya, dengan berhenti memproduksi bahan kimia perusak ozon, dan juga di salah satu negara itu juga harus mematuhi perjanjian internasional dalam melarang penggunaan bahan kimia. Kayak yang mungkin di sini adalah HCFC. Oke. Oh ini contoh yang berbagai ini kayaknya kalian udah paham. Mungkin itu saja cukup ya, Mary. Terima kasih. Oke, jadi untuk yang topik ini udah saya tutup dulu. Nanti kita karena saya harus melanjutkan yang kuliah yang sebelumnya.
Jadi saya tadi menyebutkan bahwa kalau secara melihat dari secara global kerawanan air di Indonesia itu sebagian besar di Indonesia belum rawan ya kalau di sini. Ada titik-titik ya terutama di Pulau Jawa yang memang termasuk antara medium tingkat kerawanannya di Jawa. Tapi di pulau-pulau lain masih normal gitu ya. Karena diketahui kalau data tahun 2011, jadi ketersediaan air di Indonesia itu 16.800 meter kubik per kapita per tahun. Dibandingkan dunia itu kita jauh ya, udah hampir 2 kali lipat. Jadi banyak air di kita itu. Tapi seperti kita ketahui kalau Jawa itu kan pulau termasuk merupakan pulau yang padat dibandingkan dengan pulau yang lain. Jadi di sini populasinya tinggi, jadi dikhawatirkan sih Bang akan terjadi kerawanan air. Kemudian ini digambarkan, ini kerawanan air secara global bentar ini. Nah, yang disebabkan oleh groundwater table decline kita tidak malah ya. Tidak termasuk, jadi hanya beberapa titik-titik di dunia ini yang akan mengalami groundwater table penurunan permukaan tanah ya, permukaan air tanah. Nah, walaupun demikian kalau secara detail kita sebenarnya terjadi sih beberapa lokasi, beberapa tempat malah banyak nih di Pulau Jawa, kemudian beberapa Nusa Tenggara ya. Terjadi sebenarnya yang defisit air nih, warna merah dan oranye. Warna merah terutama banyak terjadi defisit. Di Pulau Jawa juga banyak terjadi defisit. Memang kalau di luar Pulau Jawa memang tidak terjadi ya, karena mungkin kalau kata saya sih dihubungkan dengan jumlah populasinya. Seperti kita ketahui ketersediaan air tidak merata ya, baik secara spasialnya ya, maksudnya di berbagai pulau di Indonesia, kemudian secara waktu juga kan kita kadang-kadang kebanyakan air tapi sering juga kurang air juga gitu. Nah itu jadi tidak stabil di tiap waktu ya. Nah ini jadi dihubungkannya dengan populasi manusia nih kalau disebutkan di sini. Oke, kemudian dampak perubahan dari kualitas dan kuantitas air terutama sebenarnya ke pertanian. Pertanian misalnya karena kering, daerah aliran sungai mengering, jadi daerah-daerah yang termasuk daerah kawasan pertanian akan sangat kekurangan air ya. Kemudian kalau air kurang, bagaimana dengan kalau airnya kebanyakan? Ya, biasanya banjir rutin kan, ada bulan-bulan tertentu yang seperti sekarang ini biasanya banjir nih, Oktober, September, November, Desember itu biasanya banyak hujan sehingga biasanya kasus-kasus banjir banyak terjadi di berbagai tempat di Indonesia ya. Nah sebenarnya kalau banjir dan kualitas air yang buruk itu sebenarnya pengaruhnya nanti ke kesehatan ini ya masyarakatnya. Dan kalau di kita itu biasanya ke penyakit diare terutama yang menyerang kepada balita ya. 1 dari 100 bayi yang lahir meninggal karena diare. Jadi ini kalau udah diare itu biasanya urusannya dengan air yang kurang bersih dan sanitasi yang kurang baik. Nah ini kalau mengenai pangan, jadi ada sebenarnya yang dikategorikan berbagai definisi mengenai pangan itu ya, ada ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan. Kalau kedaulatan pangan biasanya di hak negara dan bangsa untuk mengatur sendiri ya di sini. Kita punya undang-undangnya baik untuk ketahanan pangan, kemandirian, dan kepedulian. Nah, jadi indikatornya yang disebut ketahanan dan kemandirian dan kedaulatan berdasarkan indikatornya ya. Apa saja sih indikatornya? Jadi kecukupan secara jumlah, kemudian kecukupan secara
kualitas ya mutunya, kemudian gizinya jadi harus dilihat juga, dan keamanan. Keamanan itu dalam artian distribusinya ya, di keamanan distribusi, misalkan setiap daerah itu mudah mendapatkan distribusi pasokan pangan. Nah, tapi ada juga yang disebut kerawanan pangan atau food insecurity, itu kondisi tidak adanya akses nih. Tidak adanya akses yang dapat diandalkan pada jumlah yang cukup dari makanan bergizi dan dengan harga terjangkau. Misalkan banyak tapi mahal, jadi kan masyarakat nggak bisa beli. Kemudian misalkan banyak tapi misalnya secara kandungan atau gizinya tidak memadai, itu juga termasuk food insecurity ya. Nah, sebenarnya kalau dikategorikan faktor yang penyebab tidak tercapainya ketahanan pangan suatu negara ini nih. Kemiskinan, kemudian ada negara tersebut misalkan dalam keadaan peperangan, kemudian korupsi karena misalkan negara jadi miskin ya. Kemudian musim kemarau yang panjang atau adanya gelombang panas disebutkan di sini. Kemudian ada sistem distribusinya terganggu. Sistem distribusi itu termasuk transportasi, terutama di kita ya, negara yang banyak pulaunya ya. Banyak pulaunya dari satu ke tempat lain itu, misalkan banyak di pusat, berasnya itu banyak, tapi susah didistribusikan ke daerah-daerah. Nah, ini juga yang menyebabkan salah satu ketahanan pangan suatu negara itu terganggu. Kemudian masalah penyimpanan. Masalah penyimpanan misalnya bagaimana menyimpan makanan itu kan harus misalnya terutama beras ya, bahan makanan pokok beras misalnya, jadi harus disimpan suatu tempat yang tentu saja harus bebas hama, kemudian bebas dari air ya. Nah, itu juga menjadi masalah juga. Kemudian masalah lingkungan hidup. Kalau masalah lingkungan hidup mungkin ceritanya jadi panjang sekali ya. Ini spesifiknya apa nih? Nah, kalau dilihat negara kita ini sebenarnya dikategorikan biru, jadi sebenarnya masih bagus ya dari secara input kalori per individu. Jadi masih lumayan ya biru tua ke biru muda, biru tua nih ya. Jadi sekitar jadi sudah terpenuhi input kalori per individu ini secara rata-rata ya antara 3.000 kilokalorian lah. Jadi bandingkan dengan negara-negara di dunia yang misalnya di Afrika itu ya, banyak yang masih warnanya itu yang sangat muda, jadi artinya kalorinya sedikit sekali nih. Mungkin setengahnya dari kita misalnya ini ya, negara-negara di Afrika. Dan negara ini misalnya India. India itu yang biru muda nih, yang ini 2.500. Tapi kalau saya lihat sini sih negara-negara maju ya, misalnya ini udah wah banyak sekali birunya biru gelap, artinya kalorinya sangat tinggi nih. Oke, kemudian ini sebenarnya ada suatu hubungan antara isu lingkungan dengan produksi pangan dan kerawanan pangan. Dan dihubungkan dengan jumlah populasi dunia. Jadi kalau di sini ada beberapa yang dicontreng, artinya yang harus perlu kita aware ya. Jadi di Indonesia ini terutama habitat destruction ya, misalnya contohnya karena deforestasi, kemudian biodiversity loss, kemudian emission, erosi, dan silting of reservoir. Silting of reservoir itu jadi banyaknya pengendapan dari partikel-partikel yang sangat halus, misalnya di badan perairan, atau misalnya di badan perairan itu bisa danau, kemudian sungai, sehingga menyebabkan pendangkalan ya, bisa pendangkalan dari sumber dam air misalnya ya, sehingga jumlah air yang dipasoki untuk pertanian itu berkurang. Itu kemudian kita lihat, nah ini industrial farming dan masalah lingkungan. Jadi ini dihubungkan dengan natural capital degradasi ya, misalnya yang masalah-masalah utama dari sistem pertanian dalam skala besar
yang dilakukan oleh negara maju itu ternyata banyak dampak negatifnya ya, baik terhadap, kalau di sini di garis bawahi, terhadap penurunan keanekaragaman hayati, kemudian tanah ya, kemudian air, polusi udara, dan ini kesehatan manusia ya. Kemudian yang ini, nah ini yang di Indonesia nih. Indonesia ternyata pemanfaatan lahan praktek pertanian yang kurang sesuai dengan ekologis yang menyebabkan penurunan dari produktivitas lahannya menurun. Ini ada dari data di Pulau Jawa ya, mengenai penurunan karbon organik di lahan sawah Pulau Jawa. Penelitiannya antara tahun 30 sampai 2010. Jadi ini yang kalau awal-awalnya ya antara sampai tahun 1990 ya, dibandingkan dengan 2010 ini terlihat bahwa dilihat yang merahnya ya, merahnya itu artinya karbonnya tinggi. Ini makin memudar warnanya makin pink ya, artinya karbon-karbon di berbagai lokasi itu makin menurun. Terjadi penurunan karbon organik di berbagai lahan sawah di Pulau Jawa. Yang asalnya ini ya, misalnya lihat tahun 30 sampai 50, lihat nih yang karbonnya tinggi itu banyak sekali lokasi tertentu, tapi suatu saat ini yang menjadi warnanya lebih pink, artinya karbonnya menurun. Kemudian solusi. Nah, kita lihat solusinya. Apa sih solusinya yang bisa berkelanjutan? Ada berbagai cara sih ya, solution untuk supaya organic farming itu tidak merugikan. Gimana caranya? Kemudian sustainable water use, bagaimana caranya? Kemudian bagaimana mengurangi kerusakan akibat banjir. Nih ada ya, silakan dibaca saja. Kemudian, nah, konservasi air tanah ini salah suatu ide yang sebenarnya ideal ya, yang dikeluarkan oleh PUPR. Bagaimana caranya supaya air itu ya asalnya dari hulu ke hilir itu tidak menyebabkan banjir, tidak menyebabkan polusi, tapi daerah-daerah yang terlewati oleh misalkan sungai ya, badan perairan sungai, bisa mendapatkan manfaatnya, terutama untuk sistem pertanian. Kemudian di sini untuk masyarakat setempat ya, digambarkan di sini ada berbagai cara untuk mengkonservasi tanahnya, diantaranya membuat dam pengendali, kemudian dam penahan, kemudian ada embung, dan seterusnya ya. Berikutnya adalah ini, cara yang lain adalah misalnya dengan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Ini digambarkan bahwa sebenarnya kita juga sudah mulai melakukannya, bukan sudah mulai lagi, sudah melakukan, diantaranya untuk menahan erosi laut itu, diantaranya dengan menanam mangrove. Ini sudah beberapa titik-titik lokasi di Indonesia itu sudah mulai menanam mangrove. Nah, jadi bisa reboisasi ya, kemudian penghijauan, pengayaan tanaman, dan pemeliharaan tanaman. Nah, ini pemanfaatan kawasan lindung konservasi. Nah, biasanya kawasan lindung dan kawasan konservasi umumnya memang memiliki secara umum ya, karena diatur oleh pemerintah dan dibatasi aksesnya, jadi biasanya secara relatif lebih terjaga dan fungsi ekosistem berjalan baik. Nah, ini dan kita sebenarnya punya nih kawasan-kawasan yang termasuk kawasan Taman Nasional, kemudian cagar alam, Tahura, dan lain-lainnya, banyak kita itu punya. Nah, di sini digambarkan nih contoh-contoh ya. Yang pertama ekosistem, yang ini ekosistem lahan basah Taman Nasional ini. Yang kiri adalah ekosistem lahan basah Taman Nasional Rawa. Di sini rawa yang terpelihara ya, bukan terpelihara, jadi dibiarkan secara alami, jadi ini kan ya bisa manfaat dan fungsinya tetap terjaga. Kemudian yang ini ketahanan pangan, jadi ada Taman Nasional di Layuwangi ini di Pulau Sumba, jadi beberapa titik biasanya ada zonasi ya yang dimanfaatkan oleh masyarakat.
Kemudian diversifikasi pangan, jadi menjelaskan bahwa sebenarnya jenis-jenis makanan yang bisa berpotensi sebagai makanan itu berpangan itu banyak, tapi kita hanya memanfaatkan 150. Masyarakat dunia ini memasarkan hanya baru 150, padahal disebutkan di sini banyak sekali yang bisa digunakan. Ini yang 150 itu yang telah dibudidayakan secara besar-besaran. Tapi sebenarnya potensinya itu 3.000 spesies, sekitar 3.000 spesies ya. Nah, untuk makanan utama dihitung itu kalau secara jenisnya yang digunakan kurang lebih itu hanya itu lagi ya. Hanya sekitar 40 spesies, diantaranya beras, jagung, itu lagi di berbagai negara aja kurang lebih sama ya. Jadi sebenarnya diharapkan itu jadi kita mempunyai alternatif yang lain. Jadi tidak hanya 14 spesies ini ya. Soalnya kalau misalnya dia hanya itu saja jadi monokultur ya. Biasanya kan kita secara ekologi tahu kalau monokultur itu ada dampak negatifnya ya. Kemudian ini diversifikasi sumber pangan, jadi bisa kita itu pasti banyak yang bisa dieksplor sebenarnya ya. Jadi mulai dari hutan, tapi tentu saja hutan itu ada aturannya juga ya, kemudian akuatik dan tumbuhan, ya masih banyak yang belum dimanfaatkan. Itu kemudian, nah ini seharusnya didiskusikan, tapi kita tidak cukup waktu. Jadi mengenai lahan kritis di Indonesia itu ada 40 juta hektar nih. Dan ini datanya pada tahun 2018 40 juta. Kalau sekarang kita pasti sudah lebih dari 14 juta hektar ya. Ini bagaimana caranya supaya mungkin kalau menghilangkan yang lahan kritis mah sampai 0 itu dalam waktu yang pendek tidak bisa. Tapi mungkin secara bertahap suatu saat mungkin ya bisa. Nah, ini harusnya didiskusikan dengan memperhatikan para di atas ya. Carilah satu contoh bentuk aplikasi solusi berkelanjutan untuk menjamin kelestarian sumber daya tanah, air, dan lahan yang telah sukses dilaksanakan. Harus cari contoh yang sukses di Indonesia ya. Tapi ini tidak bisa kita laksanakan diskusinya. Mungkin itu yang untuk topik ini ya, topik minggu keberapa nih? Yang minggu ke-9 berarti topik 8 ya. Ini mengenai tanah lahan. Jadi saya sudah tidak berutang lagi ke kalian yang mengenai ini, walaupun rada ngebut ya. Tapi sekali lagi mata kuliah pengetahuan lingkungan ini sebenarnya intinya ini kalau dibaca itu bisa saja gampang ya, tapi intinya implementasinya ya. Jadi memang diharapkan dari kalian tuh, bukan dari kalian semuanya sudah bisa mengaplikasikannya untuk diri sendiri. Dan syukur-syukur kalau bisa berkontribusi banyak ya untuk masyarakat. Itu saja mungkin kuliah dari saya. Terima kasih ya. Stop share. Jangan lupa daftar hadir. Oh mungkin kan udah ditutup ya. Tapi kalau misalnya ada masalah yang belum mengisi daftar hadir, nanti ke Alvina saja ya. Jadi bisa nanti saya yang mengisi mencontreng saja. Kalau tidak ada lagi yang akan kita bicarakan, saya kira saya tutup. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Saya tutup ya. Terima Recording kasih. stopped. Ya. Saya tutup. Ya, terima kasih semua ya. Terima kasih, Ibu. Ya, sehat selalu.